Nah, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elwan Supriyadi. Nah, pada hari ini saya mau ngasih tips sama teman-teman bagaimana caranya menanam batang bambu kuning di pot dan dia hidup, nggak mati. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang kepengen menanam bambu kuning, cari bibitnya itu susah ya, apalagi biasanya bambu kuning yang dibibitkan itu adalah bibit yang dari cabang atau ranting, dan itu pun kalau nggak berbakat dia pasti mati. Nah, dan yang jualnya pun biasanya sedikit. Nah, kadang dibeli online, pada saat ditanam dia nggak tumbuh. Nah, yang paling gampang hidup itu adalah bibit bambu yang dari batangnya seperti ini. Nah, tapi banyak yang saya temukan, ada yang saya temukan bahwasanya yang menanam bambu dengan bibit dari batang ini dia pasti akan mati karena dia ditanam di pot. Karena sebenarnya memang kalau bibit batang bambu kuning ini dia seharusnya untuk ditanam di tanah ya. Jadi dia untuk supaya jadi pohon bambu. Nah, kita mungkin pingin kalau bambu kuning ini kita buat sebagai tanaman hias di depan rumah kita. Nah, tapi kalau batang bambu biasanya nggak mau hidup di pot. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi tips dari saya pertama adalah, jadi pada saat pertama sekali menanam, usahakan batang bambu ini. Nah, ini lihat. Jadi ini dari dasar pot ke sini. Nah, jadi harus diukur dulu tinggi potnya berapa, baru 2 kali tinggi pot. Nah, segitulah tinggi atas batang bambunya. Nah, jadi contoh nih, teman-teman udah potong ternyata tingginya segini, itu kemungkinan hidupnya kecil teman-teman. Kenapa? Karena bambu ini adalah tanaman yang menyerap air sangat banyak. Nah, jadi dengan kita hanya membuat dia segini, nah, dan potnya juga akarnya segini, nah dia akan kesulitan untuk menyerap air. Nah, jadi harus kita buat ini batang yang dari permukaan tanah ke atas ini 2 kali jarak dari permukaan ini ke dasar pot untuk dia berakar. Nah, tips yang kedua adalah pada saat memotong bagian atas bambu, usahakan potongannya itu adalah di tengah ruas. Jadi contoh ini ruas. Nah, teman-teman potongnya itu di sini atau di sini. Nah, seperti ini. Jadi di atasnya ada lubang nih. Karena kalau seperti ini, nah dia akan susah hidup. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah tips yang ketiga. Jadi karena saya bilang tadi bambu ini adalah tanaman yang membutuhkan banyak air. Jadi setiap hari tipsnya adalah ini harus disiram. Jadi teman-teman disiram sampai dia basah tanahnya. Kemudian lubang yang di atas ini itu harus diisi terus air. Nah, itulah tujuannya kenapa harus dipotong di bagian tengah ruas supaya dia bisa diisi air. Nah, itu berkaitan juga dengan tips yang pertama. Jadi ketika dia sudah sepanjang ini, nah air yang kita isi di sini dia akan mengisi ke bagian yang ini. Jadi dia tidak cuma dari akar, teman-teman. Nah, itu makanya bambu ini bisa hidup walaupun di pot. Nah, tips yang keempat yang terakhir adalah biasanya bambu itu dia akan seperti ini, teman-teman. Akan bercarang seperti ini. Nah, jika cabangnya itu sudah panjang, nah seperti ini, teman-teman. Nah, ini dulu lihat, ada teman-teman lihat. Nah, ini dari batang cabang panjang. Nah, ketika dia sepanjang, kita harus motong di sini, teman-teman. Jangan kita biarkan dia panjang. Nah, jadi akhirnya ketika ini kita potong, dia akan membentuk ranting lagi. Nah, ini rantingnya juga udah mulai panjang. Nanti ketika ini panjang kita potong lagi. Jadi kita harus sering memangkas. Tapi kita harus lihat, kalau cabangnya itu kecil nggak usah dipangkas. Tapi kalau cabangnya seperti ini besar, teman-teman ya. Nah, ini harus kita pangkas. Nah, jadi itu 4 tips bagaimana caranya supaya
tanaman bambu kuning bisa hidup di dalam pot. Sekian, terima kasih.